nama panggilan Cesa, selama dari Pekanbaru, kelas berapa? Kelas 84. Berarti Ustazah bisa panggil Anti Cesa. Ya. Baik. Sebelumnya apa tujuan Cesa menurut Ustazah? Menceritakan masalah-masalah yang Oke, berarti Cesa tujuannya Ustazah ingin menceritakan masalah Anti kepada Ustazah. Baik, sebelum itu sudah menanya, Cesa sebelumnya pernah melakukan konseling individual? Belum, ini kayaknya pertama kali. Pertama kali ya. Cesa tahu nggak apa itu bimbingan konseling atau apa itu layanan konseling individual? Karena cuma tahunya sekedar nama doang, tapi cuma nggak tahu. Nah, jadi sebelum kita masuk ya, Ustazah jelaskan dulu apa itu layanan konseling individual, terus tujuan layanan konseling individual itu. Nah, sebelum itu ya, apa itu konseling individual? Konseling individual itu adalah proses yang diberikan oleh seorang konselor, yang mana konselor itu Ustazah kepada Anti sebagai konseli atau klien Ustazahnya. Jadi proses pemberian bantuan yang diberikan kepada klien agar masalah Cesa sebagai klien dapat terselesaikan. Bisa dipahami? Bisa, berarti Anda bisa jadi konselor dong. Iya. Nah, jadi di sini konselor itu udah memiliki asas yang harus dipenuhi atau harus wajib dilakukan, yang mana asasnya itu rahasia, yang mana Cesa aman menceritakan seluruh permasalahan Cesa kepada Ustazah. Cesa bebas mengungkapkan masalah atau hal-hal yang merasa Cesa itu tidak enak atau masalah yang Cesa ingin ceritakan kepada Ustazah. Nah, jadi di sini Ustazah nggak bakal beberkan atau menyebarkan permasalahan Cesa ke orang lain. Cukup hanya Ustazah dan Cesa yang tahu permasalahan Cesa. Bisa dipahami? Bisa. Nah, di sini juga salah satu asasnya itu keterbukaan. Nah, jadi Cesa sebebas mungkin menceritakan permasalahan Cesa, yang mana permasalahan yang Cesa ingin konselingkan kepada Ustazah hari ini. Nah, di sini Ustazah meminta kepada Cesa untuk terbuka, aktif untuk menceritakan permasalahan Cesa, terus tidak usah ditutup-tutupi. Bisa? Bisa. Oke. Jadi di sini kita yang mana yang Cesa ingin ceritakan kepada Ustazah? Kalau terlalu uang sama berat badan. Berarti saling berkaitan lah antara kontrol uang sama berat badan. Jadi berarti Cesa ini nggak bisa dilihat dengan berat badan Cesa begitu. Nah, jadi di sini Ustazah minta untuk Cesa menceritakan masalah Cesa. Jadi untuk anak kayak kali mengambil, Bisa dilihatin? anak tuh kayak kali mengambil, Tapi jadi acara-acara gitu, tapi ada malu sama badan sendiri, nah kerja sendirian. Tuh rata-rata kalau malu tuh para kurus semua, jadi anak percaya diri, jadinya malu. Nah, Anti merasakan hal itu sejak kapan? Dari kelas 4 SD ya? Iya. Di situ udah tidak percaya diri dengan penampilan
Cesa lah ya. Nah jadi berarti Cesa ini kayak minder ya dari pesertanya karena permasalahan berat badan yang Cesa permasalahan pada diri Cesa. Sebelum itu saya pengen tahu kan Cesa ini kan orang minder nih. Ada nggak beberapa teman Cesa yang menertawai atau hal-hal yang membuat Cesa itu kenapa terjadi minder itu terjadi? Ada pernah waktu itu diketawain sama kawan lain cowok. Gara-gara lagi bilang apa. Terus Juga ada karena suka kesel sama kawan aku. itu sejak kapan itu dia yang diketahui sama teman cowok Cesa? Pas kelas berapa? Dari kelas 4 sampai kelas 6. Berarti udah cukup lama lah Cesa memendam permasalahan ini ya. Iya. Cesa ada ini enggak kalau menurut Cesa berat badan Cesa yang saat ini itu terganggu atau tidak? Terganggu kali ya. Karena Cesa lebih mementingkan ucapan orang daripada kepercayaan diri Cesa sendiri ya. Nah jadi kalau untuk teman-teman Cesa yang biasanya ada hal-hal perkataan seperti itu tidak? Ini pernah sih ya. Kalau di foto ini dapat ejekan dari teman-teman. Alhamdulillahnya sih merasa. Di sini aman ya. Berarti Cesa ini kayak cerita masa lalu yang masih membuat menghantui Cesa lah, kayak merasa diri Cesa itu kayak minder. Jadi sampai terbawa sampai saat ini. Padahal di pondok ini Cesa tidak pernah diejek sama teman anti ya di sini. Nah, menurut Ustazah ya, kita setiap orang itu berbeda-beda. Nah, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang pendek, ada yang tinggi. Nah, menurut Cesa, orang kecil misalnya, orang kecil itu dia kalau percaya dirinya kuat, dia itu bakalan berhasil daripada orang yang tinggi. Sama hal juga seperti kalau Cesa kan tadi kan percaya diri tampil gitu. Kalau Cesa memiliki kepercayaan diri yang tinggi, nah Cesa itu bisa tampil walaupun berbeda dari yang lain. Karena pandangan orang ini berbeda dengan yang lain itu kadang membuat hal itu lebih wah daripada yang kayak ini biasa-biasa aja. Nah jadi kalau Cesa misalnya memiliki kepercayaan diri yang tinggi, orang gemuk pun sekalipun bisa tampil walaupun teman-temannya kecil-kecil. Nah jadi kalau menurut Ustazah ya, kepercayaan diri Cesa ini kalau di pondok mungkin tidak ada dapat ejekan dari teman ya, mungkin yang membuat Cesa itu terganggu mungkin dari perkataan teman anti sejak SD ya, sehingga terbawalah sampai sekarang. Nah jadi kalau menurut Ustazah, kalau Cesa ingin mengikuti satu lomba atau event atau kayak tampil itu aja nggak apa, karena setiap orang itu berbeda-beda. Tuh ada orang yang pendek sejarah, tuh ada yang gendut tapi punya bakatnya di segi olahraga atau hal yang lain, kan bisa diikuti kan, kayak di sini contohnya kayak Handro, atau karena yang faktor yang membuat diri kita itu masalah itu omongan orang ini tadi. Nah jadi kalau Cesa tidak memikirkan perkataan teman Cesa yang sebelumnya, mungkin Cesa
bisa diri lebih baik, karena di sini tidak ada yang justru tidak mendapat ejekan-ejekan seperti itu kan. Enggak pernah ada coba kayak sama uji-ujian tentang itu anak. Berarti di kisah tenang ini kayak mana misalnya? Ada bilang itu anak ngomong Pernah dibilang seperti itu. Itu bagaimana reaksi Jesa pas keadaan di ya udah dong udah diri kamu sabar gimana lagi kenapa tidak melapor ke ustazah? karena untuk ada memikirkan bakal berdosa. Sampai sekarang masih ada mendapat ejekan seperti itu. Tapi kalau sekarang udah nggak lagi sih. Dulu itu kelas berapa? Jesa kan kelas 8 nih, atau kelas 8 atau kelas 7? Kelas 7. Berarti kelas 7 ya. Seperti apa ejekan yang diterima oleh Jesa? Kadang dibilangnya celo tuh apa dibilangnya tuh. Jadi selama itu Jesa nggak ada lapor ke ustazah. Sekarang ada ketika melihat wujud di Jesa ini, ada perasaan marah nggak? Karena pernah diejek atau yang mana? Pernah tapi cuma lebihnya tuh kesedih aja. Diejek. Nah, jadi kalau sebentar ini ya, kalau misalnya Jesa ini mendapat perilaku yang tidak baik seperti ejekan atau itu kan sudah masuk cemooh atau kayak perundungan verbal, karena ejekan dari Jesa ya. Nah jadi Jesa bisa melapor ke ustazah atau pembina sama ya. Kalau makin lama didiamin, nah uti Jesa ini bakalan semena-mena melakukan kegiatan atau tindakan yang dapat merugikan Jesa. Bisa dipahami? Jadi Jesa paham kan kalau misalnya dapat perlakuan seperti itu bisa dilaporkan ke ustazah. Nah jadi selanjutnya itu yang tadi, kalau misalnya Jesa memiliki bakat atau bidang, Jesa memiliki hobi atau apa? Hobi apa? Hobinya menggambar, menyanyi, sama suka PlayStation. Nah kalau tiga itu, yang di antara tiga itu mana yang menurut Jesa yang paling bakat banget sama Jesa? Menggambar lumayan, tapi lebih seringnya menyanyi. Berarti ini aja kalau Jesa latih yang dua ini, itu tuh bakalan menjadi bakat yang luar biasa. Misal orang contoh orang sekarang ada yang dulu tapi bisa nyanyi, contoh kayak Nazar kan gemuk kan orangnya, itu kalau misalnya Jesa latih, itu tuh bisa menghasilkan bibit-bibit masa depan. Ya kita tuh nggak usah memikirkan perkataan orang lain, karena orang lain ini cenderung itu lebih kayak menjatuhkan kita, paham? Nah jadi lebih kita ini keadaan kita yang lemah, maka mereka lebih senang menginjak-injak kita. Nah jadi menurut saya Jesa jangan pikirkan apa yang diomongin orang ini, dan untuk masa lalu Jesa, biarlah masa lalu itu diobati dengan kepercayaan diri Jesa ini. Nah bisa Jesa, kalau bakat yang Jesa kembangkan, Jesanya bakalan berhasil. Misal kayak lomba nyanyi, lomba menggambar. Nah orang yang mengejek-ejek Jesa ini bakalan terdiam, bahkan bisa Jesa mengalahkan orang yang
jasa, yang mengejek jasa ini karena kita tidak tahu kemampuan orang ini di mana-mana. Kemampuan orang itu kan berbeda-beda. Nah, jadi jasa kalau jasa kemampuan bakat jasa bakalan bisa tinggi daripada orang yang mengejek jasa ini tadi. Tunjukkan bahwa jasa itu bisa. Kami bisa. Terus ada lagi yang bisa ceritakan pada saya. Kadang suka sensitif gitu kalau bicara orang-orang yang kayak bikin sakit hati kalau gitu. Ada lagi. Kenapa yang bikin sakit hati seperti apa? Kadang kalau kayak apa kayak dibohong gitu, apa kayak Kenapa orang berkata seperti itu kepada jasa? Karena kadang-kadang masalah itu baru dihubungin kadang. Itu siapa yang bicara? Tapi teman-teman jasa nggak ada yang melakukan seperti itu. Lalu dari mana datang sakit hati ini? Diperlakukan seperti itu kah? Yang diejek-ejek itu? Tapi kadang pernah juga kayak masalahnya kayak gitu juga. Tapi nanti itu kejadian ini kapan? Jadi penyebab sakit hatinya apa? Nah, ada dapat ejekan tadi, gitu ya. Jadi ya, yang sudah tadi ya, kalau jasa mendapatkan perlakuan itu, anggap orangnya itu aman. Jangan sampai kayak perkataan orang itu membuat kita itu jatuh. Karena perkataan orang itu lebih kejam gitu daripada dia dapat menjatuhkan mental kita, terus gimana bisa membuat trauma, depresi, sama ini membuat kita itu stres. Nah, jadi tiga ini kan mungkin pernah bisa rasakan stres, depresi, sama trauma. Dibilang ya. Nah, jadi anggap aja orang yang bicara itu seperti angin, karena setiap orang itu apa ya, nggak kerja nggak senang gitu. Jadi ada beberapa kalau orang jadikan itu suatu ujian yang mana nanti itu kedepannya kita bakalan diuji terus. Kalau kita tetap stagnan di situ, biasanya bakalan mundur, dan hasilnya jasa itu nanti depresi atau trauma tadi lah. Kalau jasa bangkit dari pekerjaan di jasa ini, bisa jasa melawan hal itu. Jasa mau nggak melawan hal itu? Karena nggak setiap orang. Ada orang yang misal contoh Mr. Game, dia tahu Mr. Game, kayak mana menurut jasa dia? Kayak normal. Terus sukses nggak dia? Nah, bisa contoh Mr. Game. Dia menurut orang itu bodoh atau nggak normal, atau dibilang ada yang berkata yang kasar-kasarnya itu seperti orang gila atau nggak waras ya. Nah, sukses nggak dia sekarang? Karena hal itu, karena dia tidak memikirkan perkataan-perkataan itu.
Jadi kita percaya diri aja dengan eh, apa fisik Cesa seperti ini. Mana tahu Cesa kedepannya kena usaha-usaha Cesa ada niat untuk kurus nggak Cesa? Ada tapi cukup susah. Kenapa susahnya? Karena kalau coba-coba aku nggak bisa terus. Kenapa tuh nggak bisa? Karena aku udah berusaha jadi tapi jatuh akhirnya. Karena inilah ya, karena kejadian yang banyak gitu. Jadi Cesa itu kayak jajan terus gitu. Kayak gangguannya itu karena tergoda dengan makanan lah ya. Udah niat tapi belum kesampaian gitu. Nah, saya sarankan ya, menurut saya untuk kedepannya, nah kalau Cesa ya, kan Cesa ingin adanya berubah dari segi fisik atau dari percayaan diri Cesa. Nah, di sini Cesa itu bisa kok coba tahan diri Cesa dari godaan-godaan makanan ini, karena lemak-lemak itulah yang membuat tubuh kita itu besar gitu kan. Jadi Cesa ada menerapkan ini enggak, menabung? Dulu pernah tapi cuma sekarang Coba terapkan, itu bisa tuh membuat Cesa itu menabung. Di sini kan nggak ada ini kan, nggak ada suitcase kan. Nah, biar nanti biasanya klik terus kayak gitu ya. nggak tahu caranya nabung pikir itu kayak mana. Ada pernah ditanyakan ke ustazah ini nggak? Ya, kayak mana menabung atau gimana? Atau ini aja, Cesa biasanya berapa kali dikasih duit jajan sama orang? Kalau misalnya kalau yang cash dulu tuh kan bulan atau 80 itu biar bisa bersekali 3 hari itu. Tapi kalau yang sekarang ini kan karena pakai krian jadi 20 per hari. Nah, itu tuh bisa tuh Cesa ini kan, Cesa tabungan atau itu tuh wajib 20 kah atau bagaimana? wajibnya 20. Wajib 20. Itu tuh bisa nggak Cesa kontrol diri Cesa, bagaimana Cesa itu nggak di tap aja, ada jajan tap, bisa nggak kayak sehari itu cuma jajan itu satu kali aja udah, bisa nggak diterapkan kalau menurut Cesa? Kayaknya insya Allah sih bisa lah. Bisa ya, karena yang terutama membuat kita nih kita besar atau yang Cesa sendiri itu, nah salah satunya faktornya dari makanan. Nah, duit jajan itulah ya. Nah, dari duit jajan terus balik ke makanan. Nah, makanan itu yang membuat diri kita itu gemuk gitu kan. Nah, menyebabkan Cesa sendiri. Nah, coba Cesa ini kan dulu terapkan langkah jajan 1 kali sehari. Bagaimana perubahannya? Nah, jadi Cesa bisa menabung itu. Kalau untuk duitnya itu harus dihabiskan 20 itu atau bagaimana? Karena boleh disisain atau enggak mau dihabisin. Nah, coba sisain. Kayak 1 kali jajan aja udah itu sehari itu udah sejajan kan udah dikasih makan tiap sini kan. Nah, coba terapkanlah jajan 1 kali sehari itu. Nah, jadi duit Cesa kan bisa terkumpul kan, terus bisa dijadikan tabungan juga. Bila orang tua Cesa mengirim 20 sehari, tapi dari 20 itu Cesa sisain cukup sehari sekali aja jajan 2 kali gitu ya. Biasanya Cesa berapa kali jajan sehari? Waktu dulu kalau pakai sekarang bisa 3 kali 4 kali. Banyak ya. Nah, jadi cobalah terapkan jajan 1 kali sehari
aja 2 kali gitu untuk memuaskan diri aja gitu. Tapi jangan sampai juga kayak gara-gara konseling ini ya nanti Cesa ini juga kata ustazah nggak boleh jajan ini, nggak boleh jajan itu, udah tabung aja semuanya, nanti nggak jajan juga Cesa nanti kan. Nah coba terapkan aja yang nabung jajan 1 kali sehari 2 kali. Jadi dari situ kita bisa berubah kayak fisiknya bisa turun, kayak bisa kayak pelan diet lah ya. Terus di situ dapat Cesa juga dapat menabung, atau duit Cesa bertambah. Nah jadi bisa Cesa. Nah jadi dari konseling ini ya, yang Cesa inginkan apa dari konseling ini? Dari permasalahan Cesa ini yang Cesa ingin lakukan untuk diri Cesa apa? Untuk Mengubah diri ke lebih baik. Terus apa? Tindakan-tindakan yang harus Cesa lakukan. Apa itu? Apa? Ditingkatkan kepercayaan dirinya, Jangan sampai ngomong juga ya. Nah dari yang diharapkan tadi sesuai dengan apa yang saya sarankan tadi ya. Nah jadi berarti Cesa menerima lah memasukkan atau saran yang saya berikan ke Cesa tadi, karena Cesa tidak percaya diri, terus suka boros dengan duit jajan. Nah bisa ya Cesa ambil. Jadi sudah dapat diterima, sudah dapat. Nah jadi sebelum mungkin permasalahan Cesa sudah dapat selesai, sudah dapat masalahnya, caranya ya. Nah jadi sebelum kita mengakhiri konseling video ini, saya mau tanya nih, mau tahu apa kesimpulan atau yang bisa dapatkan dari konseling video ini? Setiap orang itu berbeda-beda, memang ada yang tinggi, pendek, kalau mau yang yang ditingkatkan kepercayaan dirinya, yang terlalu masalah jadi sekali, Jadi berarti Cesa paham nggak dengan materi berarti Cesa paham nggak dengan permasalahan Cesa dan saran yang telah usulkan kepada Cesa ini ya. Nah jadi sebelum itu saya mendengar ya, dan nih sekarang saya mendengar kesan setelah melakukan kegiatan konseling video ini. Berarti nggak capek ya, berarti selama ini benar ya masalahnya. Terus nggak bisa lagi, terus udah ada kayak lega dari permasalahan, sudah beberapa atau permasalahan sudah bisa sampaikan ya. Jadi ada sedikit lagi ya. Nah nanti kalau misalnya Cesa ini masalah lagi bisa datang ke Ustazah biar kita melakukan konseling lagi, bisa? Nah jadi karena Cesa sudah merasa lega, merasa sudah masalahnya sudah tidak ada beban lagi, maka konseling individual kita hari ini sudah selesai. Nah, ke depannya
Jasa dapat merubah diri Jasa ke jenjang yang lebih baik lagi. Nah, mungkin dalam sesi konseling individual ini mungkin ada beberapa kata atau perkataan saja yang kurang enak didengar mungkin dari atau untuk Jasa, bisa dimaklumi ya, saya minta maaf juga. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Jasa yang sudah mau menceritakan masalah Jasa kepada Ustazah, karena Jasa percaya kepada Ustazah ya. Nah, jadi untuk permasalahan ini cukup di ruang ini kita bahas. Di luar dari ruang ini permasalahan itu sudah tidak ada lagi ya, sudah habis clear semuanya karena asas kerahasiaan itu. Nah, dari kami, nah kita akhiri konseling individual kita pada hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Dan dipersilakan ada Jasa kembali ke kelasnya ya. Ya, makasih ya Jasa. Biasa kan Iya.